Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai global dis, atribut, dan properti ya. Mulainya silakan teman-teman buka teks editornya. Kita akan menggunakan terminal dan Neovim. Kita akan masuk ke folder latihan kita. Oke. Kita akan lihat kita sudah 42 ya. Kita akan membuat direktori 43 global disk. Oke. Saya akan masuk ke direktori 43 global disk. Oke, saya akan clear screen dan saya akan buka Neovim-nya seperti ini ya. Kita akan buka sidebar-nya. Oke. Kita akan buat file baru di sini seperti biasa ya. Index.html. Nah, kemudian saya tekan A lagi. Saya akan buat folder JS dan script.js. Oke. Kita akan buka file indeksnya. Oke. Sini kita akan buatkan basic tag HTML. Oke. Ini CSS-nya kita hapus dulu karena tidak kita gunakan ya. Kita akan save. Oke. Kita tekan escape, kita buka juga untuk file JavaScript-nya ini ya. Oke, sidebar-nya kita tutup lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan kasih beberapa notes ya. Note. Nah, di sini kita akan mempelajari terkait dengan global disk, atribut dan properti. Oke. Nah, sejak ES 2020 dikenalkan yang namanya global disk ya, yang tersedia di seluruh lingkungan. Nah, global disk ini sejak ES 2020 ini diperkenalkan global disk. Contohnya global disk itu misalkan saya memiliki konstanta untuk can patch ya. Can patch ini kita akan cek dari tipe dari global disk dot fetch. Nah, ini ada fetch ya. Kita akan cek secara strict. Nah, ini apakah ini function? Kita akan cek function. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan cek console log can patch. Nah, ini kita save. Oke, kita coba jalankan. Ctrl L, kita live servernya, klik kanan, inspect, masuk ke konsol. Lihat hasilnya adalah true. Berarti kita bisa menggunakan global setting, pakai menggunakan global disk ya. Nah, di sini ada global disk.fetch, artinya ini tersedia untuk global. Ini hasilnya adalah true. Oke, itu contoh sederhananya. Nah, ternyata global disk juga ini adalah bagian dari objek window. Nah, kita bisa cek lagi console.log. Kita akan coba cek global disk sama dengan window. Window ini halaman ini ya, halaman untuk browsernya itu adalah window. Kita save, lihat hasilnya juga true. Berarti global disk adalah ini semua halaman untuk window-nya. Itu global disk. Nah, kita sekarang masuk ke properti dan atribut ini sebagai pengetahuan teman-teman aja ya. Nah, kita masuk ke properti dan atribut. Nah, kita tambahkan di sini properti dan atribut. Nah, properti dan atribut itu biasanya ketika kita membuat objek itu contohnya gini ya. Kita misalkan punya variabel version atau objek version. Ini version ini isinya kita buat dengan
first name, misalkan first name kita isi dengan pojok, kita pisahkan dengan tanda koma, kemudian last name kita isi dengan kode. Nah, seperti ini ya. Kita coba save. Nah, di sini untuk merubah atribut properti apapun kita bisa menggunakan perintah object.define property. Nah, ini contohnya ya. Ini atribut dan propertinya. Ini atributnya first name, propertinya ini isinya. Oke, kita coba untuk merubah atribut propertinya. Nah, misalkan kita akan ini contoh yang normal ya, seperti ini. Misalkan kita akan definisikan ulang person seperti ini, objek kosong ya, person kita ambil dari atas untuk variabel untuk objek personnya. Nah, kita langsung dot age sama dengan misalkan 25 seperti ini. Ini kita save. Nah, kemudian di bagian bawah kita bisa langsung melakukan delete lagi. Karena secara default configurable untuk atribut adalah true. Jadi kita bisa mengeditnya secara default sebelum kita mendeskripsikan bahwa itu adalah tidak bisa diedit ya. Misalkan kita definisikan di sini per delete dulu ya. Kita coba delete dot. Nah, akan kita lihat adalah person.age. Nah, ini kita delete. Nah, kalau kita cek lagi control.log person.age ini sudah tidak ada. Lihat di sini hasilnya adalah undefined. Karena kita bisa melakukan delete di sini karena secara default property adalah editable atau bisa diedit. Oke, contoh lainnya ini juga bisa karena dieksekusi dari konsol. Nah, misalkan kita ini ya, kita contoh lainnya kalau misalkan kita secara strict. Nah, kalau misalkan kita gunakan use strict. Nah, use strict ini kalau di konsol ini nggak akan ngefek ya. Use strict ini kita harus gunakan di browser. Kita coba dulu ya. Misalkan kita buat lagi personnya, kita kosongkan ya seperti ini. Nah, kemudian personnya ini akan kita ubahnya dengan objek. Kita akan membuat objek define property. Nah, kita akan define property. Nah, kita akan ambil dari person, objek person yang tadi kita buat. Misalkan kita tambahkan di sini SSN, kemudian kita pisahkan tanda koma dan kita akan isi ya. Misalkan kita buat configurable-nya ini titik 2 false ya. Kemudian kita akan tambahkan value-nya. Ini kita kasih 1, 2, 3 dan ini dummy aja ya. Nah, kita akan save. Nah, di sini kita akan lakukan delete version. Delete. Nah, yang akan kita delete adalah version.ssn. Yang ini ya. Nah, kita akan save. Nah, di sini masih bisa ya, tidak error. Karena ini strict ini tidak jalan di ini ya, di terminal atau di konsol. Kita coba ini copy. Ini akan saya tekan Y untuk yang ya. Kemudian saya akan tekan escape dan saya akan buka lagi file HTML-nya. Nah, kita akan coba bikin di sini. Kita akan coba di dalam tag HTML. Kita tambahkan script. Nah, seperti ini ya, dan kita paste yang tadi kita buat. Kita save. Nah, ini tidak usah di dalam kurung. Kita langsung save. Lihat hasilnya adalah error ya. Property CSS is non configurable. Jadi tidak bisa di delete. Karena kita tidak definisikan ini false ya.
Nah, sedangkan tadi di sini tidak jalan karena memang harus kalau di konsol mode konsol ini tidak berpengaruh ininya use striknya. Jadi kita harus menggunakan itu ya yang tadi harus menggunakan di versi browser. Ini hanya contoh. Kemudian di sini juga kita tidak bisa untuk melakukan modifikasi. Nah, misalkan kita di sini ini kan delete nggak bisa. Misalkan kita buat objek lagi, objek dot define property, misalkan define property, objek dot objek dot define property. Nah, ini define property-nya akan kita isi misalkan dengan person yang atas itu ya, yang ini. Kemudian kita tambahkan di sini misalkan SSN lagi, SSN 2 ya. Kita tambahkan seperti ini, misalkan kita akan buat configurable-nya titik 2 true ya. Ini juga sama. Ini kita coba remark yang ini ya. Supaya lebih jelas. Kita akan save. Nah, sama ya. Ini tidak berpengaruh. SSN 2 OSSN. Kita save, lihat masih error ya. Jadi tidak bisa merubah karena ini SSN sudah kita define sebagai false. Kita ubah menjadi true. Ini tidak bisa. Oke, itu karena kita telah mendefinisikan configurable-nya adalah false dan ini strict. Nah, kita kembali lagi ke untuk common ya, konsol. Nah, di sini. Oke, di konsol kita akan coba untuk definisikan. Jadi secara default enumerable attribute itu semuanya adalah true. Nah, kita coba contohkan ya. Contoh lain lah. Secara default karena kita ini configurable-nya false, ini tidak dipakai karena tidak jalan yang ini ya. Ini kita remark dulu. Oke. Ini masih ada errornya. Nah, berarti yang HTML-nya ini harus kita remark juga. Ini kita remark dulu supaya tidak muncul ya errornya. Ini kita save. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa concern ke next topic ya. Oke. Misalkan saya mau definisikan ulang personnya seperti ini. Nah, di person ini kita akan coba bikin perubahan. Person dot age-nya akan kita ubah menjadi 25 misalkan gini ya. Kemudian person dot ssn ini akan kita ubah misalkan random number seperti ini ya. Oke, kita save. Nah, dari sini kita bisa coba lihat hasilnya. Kita bisa melakukan untuk karena ini sifatnya kita bisa enumerable attribute sifatnya true secara default, kita bisa melakukan perulangan atau for each ya. Perulangan for. Bisa kita lakukan looping untuk objek personnya. Nah, kita bisa masukkan misalkan property. Nah, kita akan buat property, variable property ya. Variable property ini ada di dalam person seperti ini. Nah, dari sini kita bisa langsung cek console.log property. Nah, propertinya kita langsung cetak. Lihat, properti yang dimiliki adalah age dan SSN. Kita langsung bisa melakukannya karena defaultnya adalah true tadi ya, configurable-nya. Nah, sekarang ini kalau misalkan kita definisikan menjadi false. Nah, kita coba ya dibuat di sini objek dot define property. Define propertinya nama objeknya person. Nah, misalkan kita akan ignore untuk yang SSN ya. Yang SSN ini kita akan ignore.
Nah, setelah itu kita definisikan enumerable-nya. Enumerable-nya kita bikin false. Bikin false. Nih ada enumerable. Ini error. Oh, ini koma ya, bukan titik koma. Enumerable. Nah, sekarang kita akan coba untuk definisikan ulang ya. Oke, ini SSN add. Nah, ini kita coba cetak enumerable-nya. Ini kita copy lagi ke bawah. Oke, kita coba pindahkan ke sini ya. Dan ke sini kita coba save. Lihat, yang muncul hanya age ya, SSN-nya tidak muncul karena kita sudah buat ini enumerable-nya false. Oke, itu untuk membedakan akses ya. Jadi secara default kita bisa melakukan edit langsung tadi ya, dan enumerable. Dan kalau misalkan kita definisikan false, kita tidak bisa mengaksesnya. Oke, yang kedua kita akan membuat untuk properti penggagas ya. Pengakses, properti pengakses itu misalkan gini ya. Kita definisikan dulu dan dua properti pengakses. Nah, kita contohkan misalkan di sini kita buat lagi yang sama ya. Person. Nah, person ini kita akan coba isi dengan first name-nya akan kita isi dengan yang nama ya, misalkan John. Kemudian last name-nya kita akan isi dengan ini ya, John By. Ini ngarang aja ya namanya John By. Nah, di sini kita bisa melakukan fungsi untuk get dan setnya karena secara default kita bisa melakukannya. Kita dengan cara objek dot. Nah, di sini kita bisa define property. Define property, misalkan objeknya adalah person. Nah, propertinya yang mau kita buat adalah full name. Nah, kemudian dari sini, dari full name ini, kita mau membuat, pertama kita akan membuat get dulu ya. Kita membuat get ini isinya adalah sebuah function. Nah, function ini kita akan ambil ya. Kita akan returnkan ini this. Nah, mengambil dari objek personnya ya. This dot first name. Kita akan pisahkan dengan spasi. Kita akan tambah lagi dengan this dot last name. Nah, kita akan ambil dari person, dari objek person. Ini untuk get. Kita define ya. Kemudian kita akan coba definisikan lagi untuk set. Set ini untuk mengisi ya. Ini adalah sebuah function yang akan diisi dengan value. Nah, value-nya ini akan kita cek dulu. Kita buat variabel untuk part. Misalkan kita part ini kita akan ambil dari value. Karena value ini bisa dua kata ya. Kita akan ambil splitnya dengan spasi seperti ini. Misalkan kita ada dua kata ya. Nah, kita akan cek if part dot length. Nah, kita akan cek lengthnya. Jika lengthnya ada dua, nah, kita akan lakukan pemisahan disk. Berarti kita akan mendapatkan first name. Nah, ini akan kita ambil dari part dengan indeks ke 0 ya. Indeks pertama.
Nah, kemudian kita akan ambil lagi this dot last name, kita akan isi last name-nya. Nah, ini kita akan isi dengan part ke indeks ke-1. Nah, seperti ini ya, supaya kita bisa mendapatkan nama depan dan nama belakangnya. Nah, kalau misalkan ini tidak memenuhi else-nya, nah else-nya akan kita kasih error ya. Throw invalid input ya. Oke. Define property. Oke, ini kita save. Nah, sekarang kita akan coba untuk akses di sini ya. Kita akan akses console.log. Kita akan ambil person.fullname. Kita, nah lihat, kita berhasil mendapatkan ya John Bay. Oke, ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan melakukan deskriptor properti. Nah, deskriptor properti kita bisa mendapatkan deskripsi dari propertinya ya. Nah, ada yang namanya object.getOnProperty descriptor. Nah, ini memungkinkan kita untuk mendapatkan objek deskriptornya, yang deskripsi dari objeknya ya. Kita langsung contohkan aja biar lebih jelas ya. Kita akan coba definisikan ulang person, kita akan definisikan ulang. First name-nya kita akan kasih pojok. Kemudian last name-nya akan kita kasih kode. Oke, ini kita save. Nah, dari sini kita akan coba deskriptor. Kita akan lihat deskripsinya ya. Let deskriptor, ini variabel deskriptor akan diambil dari objek. Nah, kita akan get own deskriptor, ini ada ya, get own property deskriptor. Nah, deskriptornya ini akan kita ambil dari objek person. Yang mau kita deskripsikan apa? Misalkan ini first name ya. Nah, kita akan deskriptor untuk yang first name-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan console.log. Nah, ini deskriptornya akan kita munculkan. Nah, lihat di sini untuk objek pojok, value objeknya pojok, variabelnya adalah true. Ini yang tadi saya jelaskan nih. Writable dia kita bisa isi ya, bisa ngedit di write ya. Kemudian enumerable tadi kita bisa melakukan looping kan, dan configurable tadi ya, kita bisa config dengan strict ataupun tidak yang tadi. Bisa diedit ulang, dia bisa diakses ataupun tidak. Nah, ini bisa kita lihat deskripsinya. Sebenarnya posisi sekarang bisa dilakukan writable ataupun tidak. Nah, ini bisa terlihat configurable true. Jadi setelah default ini adalah true semua ya, kita bisa melakukan tanpa kita melakukan pendeskripsian ulang. Nah, ketika kita ingin ini hasilnya false, kita harus deskripsikan ulang terlebih dahulu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk materi kali ini terkait dengan global disk, properti, dan atribut. Nah, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.